Setiap orang punya pemahaman masing-masing. Ketika kita mau menceritakan atau menjelaskan apa yang kita pahami, kadang reaksi orang kan berbeda-beda. Nah, ada yang terima, ada yang tidak terima, ada yang mungkin malah merasa tersinggung dan digurui gitu. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang menentukan atau bagaimana caranya ketika kita mau menjelaskan apa yang kita pahami ke orang lain, tapi dengan tidak akhirnya menyinggung gitu. Kalau niat kita menjelaskan itu untuk kebaikan orang itu, pasti tidak akan menyinggung. Jadi dalam menjelaskan itu ditentukan niatnya apa. Kalau niatnya hanya untuk memperlihatkan kapasitas kemampuannya, pasti ujungnya merendahkan. Kalau niatnya untuk menyalahkan, pasti orang yang kita ajak ngomong sakit hati. Kalau niatnya hanya untuk memberitahu bahwa akulah yang paling paham dibandingkan kalian, pasti menyakiti. Tapi kalau niatnya untuk memperbaiki dan karena Tuhannya, sekeras apapun pasti tidak akan menyinggung. Jadi niatnya dalam menjelaskan, niatnya apa? Karena di Al-Quran sendiri ada ayat, ku antarkan hambaku menurut niat hatinya. Atau kalau ke Tuhannya sendiri, kita ini jadi baik atau buruk dengan Tuhan itu kan ada kalimat Allah itu, aku tergantung prasangka hati hambaku. Jadi menjelaskan itu, hasil dari penjelasan itu ditentukan oleh apa niatnya. Kalau niatnya sekali lagi untuk memperbaiki, untuk memberitahu, pasti tidak akan tersinggung. Tapi kalau orang jadi sakit hati atau jadi kecewa atau jadi marah, pasti niatnya salah. Karena cara tiap orang untuk menjelaskan kan berbeda-beda. Berbeda-beda. Jadi ada yang menentukan tuh niat. Ya, ada yang karena karakternya dia keras, jadi keras, akhirnya berapi-api. Ada karakternya lembut, dia lembut. Niatnya yang salah tuh. Nah, kita tidak sadar bahwa niat kita yang menentukan hidup kita nih. Niat kita dengan Tuhan yang menentukan kita akan diridhoinya atau tidak. Niat kita terhadap Tuhan itu yang menentukan kita dilindungi atau tidak. Kan gitu. Nah, Sujiwo Tejo itu pribadi yang nggak bisa diatur. Dia tidak mau dia itu pribadi yang sangat cerdas dan nalar. Pribadi yang tahu dengan apa yang harus dia lakukan dan tidak dia lakukan. Pribadi yang selalu mengobservasi segala sesuatu, tidak ditelan mentah-mentah. Makanya karakternya kuat. Pribadi yang tidak cengeng. Jadi apapun bentuk persoalannya, selalu menjadikan dia untuk berpikir, mencari jalan keluar. Pribadi yang sangat amat lembut hatinya. Aku yang kenal Sujiwo Tejo. Sujiwo Tejo tidak kenal aku. Tapi aku senang dengan Sujiwo Tejo itu, senang dalam artian karena dia orang yang khas. Kalau bahasa Arabnya tuh qiyamuhu binafsihi, berdiri di atas kakinya sendiri. Orang pasti tidak bingung kalau menyebut nama Sujiwo Tejo. Sujiwo Tejo, oh gini. Ya. Jelas gitu. Pribadi yang kalau berbicara itu tidak membuat bingung yang mendengar.
nggak muter-muter gitu. Orang yang ngerti itu pasti nggak muter-muter. Ngomongnya nggak muter-muter. Iya, dia tuh kalau ngomong tertata karena ngerti dengan apa yang dia sampaikan. Pribadi yang sangat amat mengedepankan adab. Adab. Tidak ada yang lebih tinggi di matanya tuh selain daripada adab, akhlak. Itu pribadi yang mengedepankan itu. Silahkan mau jadi apa, itu prinsipnya. Yang penting jangan usil. Pribadi yang menomorsatukan, kalau kau memang beragama, cerminkan bahwa dirimu beragama. Jangan hanya bercerita tentang agama, tapi dirimu tidak mencerminkan sebagai orang yang beragama. Menurutku gitu. Aku kalau ada kesempatan pengen ketemu. Karena Amin. menurutku dia orang yang sangat cerdas. Semoga nanti bisa jadi bintang tamu di sebuah jawaban. Kayak bisa ngobrol langsung bareng sama Mas Sujiwo Tejo. Iya. Jadi pribadi yang bukan pribadi yang meminta, tapi pribadi yang berjuang. Jadi dia di titik sekarang ini ya murni karena perjuangan, murni karena pemikiran. Pribadi yang kalau suka ya suka, tidak ya tidak. Jelas. Jelas. Yes or no. Itu Sujiwo Tejo.